Kita akan membacakan beberapa hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Taqihul Qaul mengenai keutamaan istighfar. Qala mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli da'in dawa'un, setiap penyakit itu memiliki obat. Wa dawa'u dzunubi al-istighfaru, dan obat daripada segala dosa adalah beristighfar. Jadi kalau dalam segala penyakit ada obatnya. Obat daripada segala dosa-dosa adalah istighfar. Kalau kita renungkan bahwa setiap segala sesuatu dalam kehidupan ini biasanya ada aja permasalahan. Orang yang berumah tangga ada permasalahan hidup. Ketika punya anak ada permasalahan daripada anak. Ketika bekerja ada permasalahan dalam pekerjaannya. Singkatnya, bahwa manusia hidup banyak masalah. Kenapa banyak masalah? Memang dunia tempat masalah. Dan alangkah baiknya ketika kita melihat, menghitung, merenungkan, jangan-jangan permasalahan itu datang disebabkan daripada dosa-dosa kita. Sehingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tadi, likulli da'in dawa'un wa dawa'u dzunubil istighfar. Setiap penyakit itu memiliki obat, dan setiap obat-obat dosa adalah beristighfar. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis bahwa setiap hari beliau beristighfar minimal. Ada dua hadis menyebutkan setiap hari beliau beristighfar adalah yaitu 70 kali. Dan bukan hanya istighfar biasa, tetapi beliau minta ampun kepada Allah yaitu 70 kali sehari. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan beliau sallallahu alaihi wasallam beristighfar setiap hari itu adalah mi'ata marrah, yaitu 100 kali. Padahal baginda Nabi manusia agung, tidak ada setitik dosa, maksum, bahkan sudah menjadi jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dosa yang awal dan berikutnya, maksudnya beliau sama sekali tidak dihitung daripada perbuatan dosa. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam punya jaminan maksum, bersih, putih, suci, tanpa daripada dosa. Tetapi perilaku akhlak beliau kepada Allah Subhanahu wa taala adalah betul-betul mencerminkan seorang hamba yang betul-betul mawas diri, tawadhu. Sehingga kita sering tahu bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam ketika ibadah itu enggak kayak model kita. Orang yang sudah punya jaminan surga, orang yang sudah punya jaminan bahwa dosanya sudah diampuni yang awal dan yang akhir, orang yang betul-betul dinisbatkan sebagai akhlak yang terbaik. Tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam mencontohkan sebagai hamba Allah yang baik, yaitu senantiasa ibadah kepada Allah full, betul-betul sempurna di hadapan Allah sampai kakinya bengkak, menangis kepada Allah sampai matanya itu belok, kalau bahasa kita mah, saking seringnya nangis setiap malam. Saya yakin bapak-bapak di sini juga sering nangis, matanya belok. Nangis apa-apa ya kan tidur. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Likulli da'in dawa'un. Setiap penyakit ada obatnya. Likulli syai'in hilyatun wa hilyatu dzunubil istighfar. Likulli syai'in hilyatun, setiap sesuatu itu memiliki perhiasan. Wa hilyatu dzunubil istighfar, dan perhiasan dosa adalah istighfar. Maksudnya adalah segala sesuatu punya perhiasan. Perhiasan seseorang hidup dalam kehidupan ini ketika berbuat dosa adalah istighfar. Jadi hadis-hadis ini menerangkan tentang keutamaan istighfar, enggak boleh lepas dalam hidup. Bahkan dibiasakan, didawamkan, supaya apa? Kalimat Allah, minta ampun kepada Allah itu tetap ada dalam diri kita. Tidak akan terjadi dosa besar ketika digempur dengan istighfar. Kita kadang-kadang merasa istighfar kalau sudah dosa besar, menganggap kesalahan besar baru kita tobat istighfar. Padahal setiap detik kadang-kadang kita banyak dosa. Lagi ngaji banyak dosa, banyak. Yang ngajar kadang-kadang ada dosa, ada. Bagi yang ngajar kadang-kadang dosanya juga lebih banyak daripada yang diajar. Kalau orang yang ustadz ataupun kiai atau yang mengajarkan, kadang-kadang masuk setan membisikkan kepada hati orang-orang yang selalu ngajar. Kamu tuh yang paling pinter, duduk kamu tuh yang paling depan, kamu tuh yang paling istimewa ketimbang yang lain. Dosa. Makanya harus istighfar. Sehingga di awal dan di akhir banyak istighfar. Padahal ngaji dari muqaddimah udah istighfar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Baru mulai udah istighfar tuh. Ya. Kemudian ditutup juga istighfar. Subhanakallahumma wa bihamdika, ya, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Istighfar. Habis sholat, ya, jadi imam maupun jadi makmum istighfar. Padahal bukan habis nyolong, bukan habis, ya, maksiat, tetapi habis sholat juga diberitakan istighfar. Artinya kalau dibilang dosa, banyak dosa. Lagi ngaji begini, ya, ada salahnya, ada ngerengut dalam hati. Mudah-mudahan ngajinya jangan lama-lama. Mudah-mudahan, ya, yang ngajar si anu, yang ngajar si ini, segala macam. Sering saya sampaikan di pengajian ibu-ibu, ya, kadang-kadang kita salah juga jadi makmum atau jadi pendengar. Masuk setan, ya, kalau yang ceramah enggak terkenal, akhirnya dia niat ngajinya bentaran. Karena yang ngajar bukan yang terkenal, masuk TV, masuk YouTube, akhirnya dia ngerenung, ora danta ini mah, gitu, ya, ilmunya ora danta, orangnya ora danta, nggak terkenal. Kadang-kadang kalau ringut rumet, kalau ada acara-acara pengajian begitu, ya, kalau yang datang gurunya gendut, gemuk, gede, nyolek sama teman sebelah, tuh kiai gendut amat, kebanyakan makan berkat, kebanyakan makan berkat. Giliran kiainya kurus kering, masya Allah, kurus, dicolek sebelahnya, tuh kiai bininya galak, sok tahu, kurang berkat, kurang panggilan, macam-macam. Kalau yang diundang kayak model Ustadz Norman, mantan artis, ngisi di pengajian kita, ibu-ibu nyolek. Itu mah ganteng bener ya, ya dia mah dulu artis, ngapa kalang jadi ustadz? Ya, cocok jadi artis ketimbang jadi ustadz, diomong lagi. Tuh kalau yang ganteng, kalau yang datangnya jelek, lah amit-amit jabang bayi itu ustadz jelek amat, masya Allah.
Yang datang muda, yang tua ngomong. Tu bocah anak muda ngomong baik, ya. Tuaan kayak gua ngomong yang tua. Giliran yang ngisi yang tua, yang muda ngomong. Orang tua banyak omong, sudah mau mati ge banyak omong. Nggak ada benernya kalau kita ngikutin setan. Ngikutin setan. Karena yang namanya setan itu nggak udah ngurusin kita, ngejerumusin kita pada tempat-tempat yang jelek, termasuk hati kita. Kalau sudah disundut setan, itu yang tadinya husnuzon dari su'udzon. Maka ngaji dari awal sering disampaikan guru kita, tata niat, luruskan niat, ngaji karena Allah, biar enggak capek, biar enggak lelah, ya. Yang tadinya lelah jadi lillah. Jangan pilih-pilih ilmu mak dari mana baik kita ambil, insyaallah manfaat. Itu ge dosa. Kadang dari mata kita dosa, ngelihat keburukan orang lain dosa. Ngomongin keburukan orang lain dari mulut kita keluar dosa. Dengar keburukan daripada telinga kita dosa. Kaki ngelangkah dosa, tangan megang dosa, hati ngerenyuk dalam hati juga dosa. Masya Allah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka solusi dari segala dosa tadi, ya, agar penyakit-penyakit kita hilang dengan istighfar, dan agar mempunyai perhiasan dalam kehidupan kita, yaitu dengan istighfar. Man istaghfara, siapa yang beristighfar, ghafarallahu lahu, maka dia akan mendapatkan daripada ampunan. Wa in kana faron minar rahfi, ya. Meskipun keadaannya sebagai orang yang melarikan diri dari barisan pasukan, ai soffil qitali, atau dia yakin barisan perang. Jadi barang siapa yang istighfar kepada Allah, pasti Allah akan mengampuninya. Wa in kana faron minar rahfi, walaupun dia pergi daripada barisan peperangan. Fa innal firara min saffil qitali, karena sesungguhnya melarikan diri dari barisan perang bila sababin, dengan sebab mujawwizin lil firai minal kabair, diperbolehkan adalah termasuk dosa besar. Karena sesungguhnya melarikan diri dari barisan perang tanpa sebab yang diperbolehkan adalah termasuk dosa besar. Jadi lari daripada perkumpulan orang-orang Islam yang memperjuangkan agama tanpa sebab adalah juga termasuk dosa-dosa besar. Qala an-Nawawi fil Adhkari, berkata al-Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, wa ruwina fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi an Ibnu Mas'ud, diriwayatkan kepada kami daripada Sunan Abi Dawud dan Tirmidzi an Ibnu Mas'udin, daripada Imam Ibnu Mas'ud qala, yang berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, barang siapa yang mengucapkan, melafazkan istighfar astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, astaghfirullah, ya Allah aku minta ampun kepadamu ya Allah, alladzi yang la ilaha tidak ada Tuhan illahu kecuali dia, al hayyu yang maha hidup, al qayyum yang maha berdiri, wa atubu ilaih dan aku bertaubat kepadanya. Ghufirat dzunubuhu wa in kana qad farra minar rahfi,
Orang yang suka ngucapin istighfar, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka dia akan dapat ampunan wa in kana qad farra minar rahfi, walaupun dia lari dari peperangan. Karena lari dari peperangan itu dosa, apalagi tanpa sebab. Orang yang beristighfar maka sebagai gantinya karena itu merupakan dosa, maka dia akan dapatkan ampunan. Terakhir, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma asarra man istaghfara wa in 'ada fil yaumi 70 marrah. Tidak terus-menerus berbuat dosa orang-orang yang beristighfar meskipun kembali dalam sehari sebanyak 70 kali. Masya Allah. Ya, jadi tidak akan menjadi dosa besar ketika istighfar terus-menerus dilakukan walaupun dia kembali mengulangi dosa-dosanya. Makanya yang imbang itu adalah ketika berbuat kesalahan langsung dikifarah. Salah ngomong, astagfirullahaladzim, gua salah ngomong ya. Astagfirullahaladzim, gua salah lihat. Astagfirullahaladzim, ya. Salah melakukan segala hal. Langsung diistighfar, jangan ntar aja istighfarnya, ntar sholawat kamilah sekalian, banyakin dah tuh, ya. Jangan, atau ntar istighfarnya habis sholat aja. Ketika melakukan sesuatu yang merupakan kesalahan langsung. Sehingga firman Allah, innal hasanati yudhibnas sayyi'at yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Jadi gantinya itu istighfar. Kalau ada sesuatu yang merupakan kesalahan, larangan Allah, kemaksiatan baik besar maupun kecil, dilangsungkan dengan istighfar. Kenapa langsung? Tobat itu dianjurkan secepatnya, nggak boleh menunda. Karena malaikat maut itu ketika faidza jaa ajaluhum, datang kematian kepada mereka manusia, maka nggak ada waktu untuk mengundurkan, memajukan. Sehingga ketika berbuat dosa jangan ditunda-tunda nanti untuk berbuat, ya, taubatnya kepada Allah. Jangan istighfarnya nanti saja. Ya, tar dulu kumpulin dulu kali banyakan, ntar istighfarnya sekalian. Jangan. Ya. Tidak akan jadi dosa besar kalau dikempur dengan istighfar. Jadi langsung gugur. Gitu. Karena orang yang termulia saja beristighfar itu 70 kali minimal, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ngaji biar mawas diri, ngaji ben aji biar bener ucapan kita, biar bener pandangan kita, biar bener hati kita. Semoga makin ngaji makin bener ibadah kita, makin benar iman kita, makin benar dalam keluarga kita, makin benar dalam perkumpulan kita, dan mudah-mudahan perkumpulan ini bukan hanya di dunia, ya, karena bertemu berpisah karena Allah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.